Kalau gue berbuat salah karena bukan nama gue yang disebut ya kan, nama organisasi juga, celaka gue ya kan. Ada ruang mediasi sebelum ke sana, ada ruang mediasi ya. Kerja ya namanya orang kerja ya harus digaji bro. Got this, I will not quit, man I'm all in, ballin', on a budget, man I'm stalling, crawling, cause I'm nothing, but I'm all in, calling, I'll be something, yeah, I'ma get it now, you can leave if you don't like it, say it out loud, you believe it, you can bite this, keep my head down and I keep on going timeless, make it somehow, I believe it when I write this, yeah. Kembali lagi bersama gua Renat Shelendra dalam acara Hard Side Ngobras, ngobrol santuy. Dan kali ini nggak sendirian, gue ditemani dengan Bro Mahmud. Ya, Oke, Bro Mahmud. Gua Mahmud. Ya. Gini Bro. Jadi gua mau ngebahas tentang peran organisasi masyarakat. Siap, mantap. Jadi kan Bro yang sudah aktif di organisasi masyarakat dan mempunyai kapasitas di pembahasan kali ini, gua pengen mencari tahu supaya informasi ini bisa kita bagikan ke masyarakat luas. Mantap. Jadi ini perlu kita bahas supaya mungkin dari orang yang belum paham menjadi paham, Bro. Benar nggak, Bro? Betul, mantap. Di sini kita memberikan edukasi atau informasi kepada Berbagi informasi. masyarakat luas juga gitu, Bro. Dan gua kali ini mau ngucapin selamat Hari Pancasila. Dan Bro Mahmud gimana? Selamat Hari Pancasila. Sebagai jadi niat luhur para pendiri bangsa membuat Pancasila yang menjadi dasar negara itu patut disyukuri dan dilanjutkan. Ya, itu aja dilanjutkan supaya para generasi muda tuh paham apa itu Pancasila, butir-butir Pancasila sehingga menjadi tata cara beradab berbangsa bernegara. Kalau dari gue lihat ini Bro Mahmud ini aktif di mana nih, Bro? Gue kebetulan aktif di organisasi massa yang namanya Brigade 08. Ya, kebetulan gue sebagai ketua DPC Brigade 08 Kabupaten Bandung. Khususnya sih kalau Brigade 08 tuh menyatukan teman-teman yang ingin berbuat baik, memberikan manfaat kebaikan kepada masyarakat, ya lingkungan. Wah, jadi sumbernya jelas. Yang kompeten dong. Masa gue nanya kayak yang tidak kompeten, ya kan? Nah, jadi gini Bro, kan gue sebenarnya pengen ngebagiin juga buat pemirsa nih Bro, yang mungkin suka salah tafsir. Apa sih yang disebut dengan ormas? Yang seperti apa juga yang disebut LSM, Bro? Sebenarnya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, itu ya berkumpulnya beberapa orang untuk memberikan manfaat. Ya, rata-rata LSM, ormas ataupun OKP pasti dibuat itu tujuannya baik untuk berkarya di masyarakat. Itu rata-rata seperti itulah. Nah, kalau LSM itu lembaga swadaya masyarakat, biasanya itu membela hak-hak masyarakat. Nah, kegiatannya tuh. Yang kedua tuh ormas, organisasi massa. Ya, hadirnya organisasi massa itu kurang lebih sama seperti LSM, ya. Ada untuk membantu kesulitan di masyarakat, gitu, betul. Tanpa bayaran. Tanpa bayaran? Sama, LSM juga tanpa bayaran. Oh gitu? Tanpa nominal loh. Iya. Keren banget. Itu niatan awal. Ya kan? Ada juga OKP. Kalau OKP itu hampir di setiap pemerintahan, ya kabupaten, kota, itu ada OKP. Ya, salah satunya seperti KNPI. Ya. Kalau di perdesaan itu mungkin ada namanya Karang Taruna lah. Karang Taruna. Masing-masing itu iya. Masuk OKP? OKP ya kurang lebih seperti itu karena Karang Taruna itu ada di bawah KNPI ya. Oh iya, benar-benar. KNPI di tingkat kabupatennya, di tingkat kotanya. Nah, di masyarakatnya itu lingkungan desa itu ada namanya Karang Taruna. Karang Taruna. Ya, gitu. Jadi gini, Bro. Ideologi atau dasar dari orientasi organisasi masyarakat Bro ini apa nih? Ya seperti organisasi massa kebanyakan ya
itu ideologinya itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ya, diimplementasikan itu di masyarakat. Jadi pesan-pesan Pancasila kebetulan juga ya hari ulang tahun, hari lahir Pancasila. Betul kan, sekali. ya, itu menjadi ideologi kita berorganisasi, gitu. Utamanya ikutlah membantu atau bersinergi dengan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berbangsa dan bernegara. Begitu ya bro ya. Yoi. Jadi untuk fokus aktivitas bro apa di dalam menjalankan organisasi masyarakat ini bro? Yang pertama mungkin Brigade 08 nih, kita bicara Brigade 08 itu menyatukan kawan-kawan yang mempunyai visi berorganisasi yang sama dengan misi memberikan manfaat. Manfaat kepada masyarakat. Masyarakat luas ya. Masyarakat umum ya. Brigade 08 itu apa sih? Barisan garda terdepan. Wih, 08 persaudaraan tanpa putus. Wih, mantap. Logo 0 dan 8 itu kan nggak putus. Oh iya. Itu benar, dia. Persaudaraan Tanpa putus. Ya. Gitu. Oke gini bro, untuk memberikan pengarahan itu dari bro Mahmud sendiri kepada masyarakat itu seperti apa tuh? Ya, kalau kita hidup berorganisasi itu tentu harus membawa nama baik organisasi, ya kan? Jadi orang melihat gua nih bukan hanya melihat gua tetapi melihat organisasi. Jadi melihat gua ya ingat Brigade 08. Brigade 08. Okay. Jadi dengan seperti itu ya di masyarakat ya kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, tidak melawan hukum, tidak melanggar aturan, tidak mengganggu orang, zolim dengan orang gitu. Justru lebih kepada membantu kesulitan-kesulitan di masyarakat, ya kan? Bersinergi dengan program-program pemerintah, ya seperti kemarin itu kan ada BLT ya, bantuan langsung tunai, itu kan bantuan langsung tunai ya, bukan bantuan langsung sembako. Nah itu kita melakukan kontrol lah, fungsi sebagai organisasi massa salah satunya itu kan sebagai sosial kontrol, supaya apa yang menjadi bantuan dari pemerintah itu dapat tepat sasaran, manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, kurang lebih seperti itu bro. Gitu bro ya. Jadi kalau misalkan nih gue ada suatu permasalahan terkait dari orang lain yang mungkin gue bingung nih ketika gue mengalami permasalahan hukum, apakah itu bisa dibantu bro dari organisasi masyarakat bro? Ya tergantung. Tapi kalau di Brigade 08 itu ada bidang hukum kita. Ada bidang hukumnya. Bidang hukum Brigade 08 itu mendampingi urusan hukum itu kepada anggota dan masyarakat. Jadi banyak masyarakat itu yang tersandung masalah hukum tetapi tidak paham, ya kan? Tidak paham. Nah, kebetulan di kita ada bidang hukum dan memang kegiatannya itu mendampingi. Jadi ketika ada masyarakat kesulitan dalam permasalahan hukum itu kita siap bantu tanpa nominal. Tanpa nominal. Oh yang bener bro. Yoi. Yakin bro. Asli insya Allah. Wah jadi itu bermanfaat banget bro. Buat sebagian orang juga kan gelagapan. Betul. Tentang hukum dan seperti apa. Tapi kalau begini kan untuk masyarakat juga tidak perlu khawatir. Kalau bisa jangan urusan lah. Kalau bisa jangan urusan. Tapi yang paling penting gini bro, selama kita benar dan kita dirugikan, itu sebenarnya kita harus ini dong. Boleh membela. Ya kan, boleh membela dong, gitu. Tapi kan membela itu kan kadang-kadang ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Gitu. Jadi intinya segala sesuatu itu, ini kan negara hukum, Indonesia negara hukum. Ketika ada persengketaan atau apapun itu bisa diselesaikan dengan tidak perlu dengan otot, dengan kekerasan, tapi bisa selesaikan dengan hukum, dengan jalur hukum, dengan cara hukum lah. Tapi untuk apa istilahnya menghindari biasanya orang tuh kalau berurusan dengan hukum tuh bayangnya kan sampai ke pengadilan apa segala macam gitu kan. Nah, itu ada ruang mediasi sebelum ke sana, ada ruang mediasi ya supaya dari masing-masing pihak itu menyadari dulu lah
menyadari permasalahan dan tanggung jawabnya. Oh gitu. Gitu. Ya, Jadi kalau memang harus terpaksa itu baru bisa kita ajukan ke jalur meja hijau lah. Gitu. Tapi itu masih dibantu bro? Masih dibantu. Kalau pengacara kita kebetulan ada kerjasama. Oh Bukan kerjasama ya, kebetulan bidang hukum kita itu ya seorang pengacara gitu. Dan kebetulan ketua umum kita juga pengacara. Siapa tuh bro? Bang Jeki Alatas. Oh, gitu. SHMH. Wih, Itu mantap. ya lumayan nyohor lah. Oke bro, bicara tentang organisasi masyarakat bro, ya kan? Tentu adanya kepengurusan pusat bro. Iya. Nah ini kalau dari Brigade 08 kepengurusan pusatnya di mana bro? DPP ya namanya tuh, Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat itu sebagai ketua umum itu Bang Jaki Alatas, SHMH ya. Pembina kita almarhum Pak Jenderal Joko Santoso itu. Kalau lokasi kedudukan dari DPP sendiri itu ada di Jalan Basuki Rahmat. Itu kalau udah ada jalan arteri itu dari Jakarta Timur ya. Jalan Basuki Rahmat itu, jalan arteri itu yang mau ke Kampung Melayu itu sebelum flyover itu ada di sebelah kiri lah. Oh di situ kan Ya, pusatnya? kantor DPP. Jakarta Timur ya? Jakarta Timur. Oh, tapi di beberapa wilayah yang lainnya juga ada? Brigade 08 di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, bro? Wah, cakep iya. sekali, bro. Ya kita ormas besar, ormas skala nasional. Gini bro, stigma negatif bro tentang organisasi masyarakat itu gimana bro Mahmud menyikapinya? Karena kan ya semua orang juga tahu banyak sekali yang membicarakan bahwa organisasi masyarakat itu dekat dengan hal yang negatif tuh bro. Oh, iya. Jadi kalau organisasi massa itu kan wadah silaturahmi ya. Jadi banyak orang, banyak kepala di situ. Ya kan, banyak watak lah ya. Nah, berkumpulnya orang itu kan tentu perlu seleksi ya. Seleksi. Nah, untuk menghindari hal-hal negatif. Oh ya. Iya kan, perlu seleksi. Ya kan. Jadi Brigade 08 ini tampil mungkin dengan beda lah. Beda artinya dalam rekrutmen kita tidak sembarang orang bisa bergabung, harus punya kesamaan pandangan, ya kan, harus ada waktu untuk organisasi, ya kan, dan harus mau berkegiatan positif di masyarakat. Jadi kita melarang hal-hal yang ujungnya itu bisa berdampak negatif buat organisasi. Tapi banyak bro yang kayak gitu ya bro ya? Mungkin ada ya. Ada ya? Itu disebutnya oknum gak sih? Oknum ya? Iya, jadi karena mungkin nggak benernya seperti itu hanya seberapa orang gitu, segelintir orang mungkin ya? Iya, jadi niat awal dibentuknya organisasi massa itu tentu dengan niat yang baik ya. Pastinya. Itu bisa dibaca di ADART gitu. Cuman biasanya pelaksanaan di lapangan itu ketika misrekrutmen karena terlalu banyaknya anggota, terlalu gampangnya bisa bergabung dengan organisasi, jadi kontrol di masyarakatnya tuh kontrol kepada anggotanya tuh kurang gitu. Jadi dia bisa berbuat macam-macam gitu. Kalau seperti itu kan akhirnya dampaknya kepada organisasi. Jadi itu dia. Ketika kita pakai baju organisasi ya biasa kan kalau mau organisasi itu dipandang baik ya kita harus harus bersikap baik gitu. Jangan merugikan orang, jangan melawan hukum, melanggar hukum kayak gitu. Tapi ada aja yang seperti itu, bro. Oknum itu. Oknum ya. Oknum. Kalau misalkan nih dari Bro Mahmud sebagai ketua mendapati anggotanya yang kata kutip oknum seperti itu, apa yang Bro Mahmud lakukan nih? Ya yang pertama ya harus dibina. Harus dibinanya seperti apa, Bro? Ya bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar, lalu kita kasih tahu yang benar seperti apa. Karena kalau di Brigade 08 itu tidak boleh ya. Pertama ya umpamanya yang banyak dilakukan oleh ormas itu biasanya proposal ya, dengan proposal datang ke instansi-instansi untuk mendapat bantuan lah. Bantuan apa? Ya, ya kurang paham kalau menurut penglihatan sih, menurut pengalaman gitu ya. Proposal itu biasanya program ya, program kegiatan
dibuat sedemikian rupa lalu disampaikan kepada instansi untuk memberikan bantuan. Ya, umumnya tuh nggak semua itu kegiatannya tuh benar. Oh ya, paham gue paham. Oke. Gitu. Nah, kalau di kita dilarang, nggak boleh. Dilarang ya? Iya, nggak boleh. Terus nge-backup kita nggak boleh yang pemada kendaraan supaya tidak ditarik karena tidak bayar kredit. Kita nggak boleh kita seperti itu. Oh, jadi organisasi masyarakat itu pada dasarnya melarang untuk proposal gitu ya? Benar, ya. Dan apa namanya backup-backupan seperti itu ya? Iya. Tapi kalau misalkan ada perjanjian yang jelas antara misalkan nih, gue merasa diri gue terancam karena mungkin ada permasalahan di luar dan gue meminta bantuan untuk perlindungan berupa penjagaan oleh organisasi masyarakat, itu boleh? Dengan kalau itu kan kerja ya, mungkin kerja ya, bukan ngejago ya. Oh beda. Kalau itu mungkin apa namanya kayak di Brigade 08 tuh kita punya bodyguard. Ya, ada punya satgasus ya, punya satgas. Jadi yang tugasnya itu pengamanan, pengawalan. Terus kita juga punya PT kita namanya Global Guard 88 ya. Itu apa namanya ada konser atau apa itu kita suka dilibatkan tuh, ada pengawalannya, adalah beberapa artis juga yang dikawal. Oh, seperti itu. Untuk menjaga ya keamanan ya gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalkan dari stigma negatif itu, Bro. Ya kan kita juga sebagai masyarakat yang awam gitu ya. Pemirsa juga mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu gitu ya tentang stigma negatif itu. Bagaimana untuk dari organisasi masyarakat ini bisa mengubah hal itu, Bro? Dengan cara apa sih, Bro? Karena kan gini, masyarakat itu kan sekalinya udah nyangkut di pikiran stigma negatif, ya udah jelek aja gitu kan. Nah, itu gimana, Bro, dari Bro sendiri nih? Ya, artinya niat awal para pendiri itu kan tentu dengan niat baik ya. Nah, itulah yang harus dilanjutkan, yang diteruskan oleh para anggota ya, supaya apa? Memberikan manfaat kepada masyarakat ya. Bakti sosial ya kan, pendampingan hukum ya, dan tidak mencari apa uang dengan cara-cara yang kurang pas seperti penguasaan wilayah ya kan. Jadi seolah-olah siapapun yang masuk situ harus bayar atau ya, kecuali kalau dia kerja di situ ya. Kerja ya, namanya orang kerja ya harus digaji, Bro. Itu tentu ada hitam di atas putih lah kan. Jadi untuk mengubah stigma negatif itu dengan bersikap baik, tidak merugikan orang lainnya, Bro ya. Dan mudah-mudahan itu bisa sedikit lebih bagus lagi ya namanya ya untuk organisasi masyarakat. Ya, jadi jadikanlah itu apapun kita di organisasi manapun itu, jadikanlah itu ketika orang melihat kita ya melihat organisasi kita gitu. Jadi kalau kayak gue gini, gue keluar mau berbuat nggak benar juga gue malu sama organisasi. Pastinya. Iya kan? Kalau gue berbuat salah karena bukan nama gue yang disebut ya kan, nama organisasi gue, celaka gue ya kan. Makanya ya harus gitulah, menjadi contoh lah. Menjadi contoh. Ya, pengaruh positif di masyarakat.